Salam dan bahagia untuk para pengawas hebat se-Indonesia. Peran pengawas telah berubah. Saat ini pengawas memiliki peran untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pertumbuhan yang mendorong inovasi dan kreativitas dengan menyenangkan tanpa kecemasan. Di era transformasi peran pengawas saat ini, apa saja yang dapat membuat para pengawas langsung dicintai binaannya? Yaitu jika menguasai 5 metode pendampingan untuk kepala sekolah. Training, mentoring, coaching, facilitating, dan consulting. Apa pentingnya pengawas sekolah menguasai 5 metode pendampingan tersebut? Apakah tidak cukup jika menguasai 1 atau 2 metode saja? Jawabannya, tidak. Karena, pertama, adanya keanekaragaman kebutuhan. Setiap kepala sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kedua, keterlibatan yang berbeda. Beberapa kepala sekolah mungkin sudah memiliki kapasitas untuk terlibat lebih dalam, seperti kepala sekolah yang mampu melakukan refleksi secara mandiri. Namun, masih ada kepala sekolah yang perlu dibantu untuk menganalisis masalahnya. Ketiga, ragam masalah yang ada. Situasi dan tantangan yang dihadapi oleh satu kepala sekolah bisa jadi berubah-ubah. Apalagi jika kita mendampingi banyak kepala sekolah dengan tantangan yang beragam pula. Jadi, satu metode pendampingan saja tidak akan cocok untuk situasi yang kerap berubah. Terakhir, untuk pencegahan kecenderungan metode yang monoton, dalam jangka panjang, menggunakan metode yang sama secara berulang-ulang bisa membuat pendamping dan kepala sekolah kehilangan minat atau terjebak dalam rutinitas yang monoton. Yuk, mari kita lihat lebih dekat metode pendampingan untuk kepala sekolah satu persatu. Pertama, metode training atau pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan suatu keterampilan, strategi atau teknik kepada kepala sekolah agar memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kapan metode ini digunakan? Bila kepala sekolah atau anggota komunitas belajar yang harus memahami dan melatih keterampilan tersebut jumlahnya banyak dengan waktu yang terbatas. Tidak hanya pelatihan, Bapak Ibu pengawas perlu juga menguasai teknik mentoring. Di sini Bapak Ibu sebagai seorang mentor akan memberikan pendampingan berupa saran dan contoh kepada kepala sekolah binaan berdasarkan kekayaan pengalamannya. Mentoring sesuai untuk pengembangan kepala sekolah binaan yang akan mempelajari strategi atau teknik baru dengan waktu yang relatif terbatas. Metode ini dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Teknik ketiga yang perlu Bapak Ibu kuasai adalah coaching. Teknik ini bisa dilakukan untuk kepala sekolah binaan yang ingin melakukan perubahan di satuan pendidikan dan melakukan pengembangan diri. Coaching dapat memberdayakan kepala sekolah binaan agar kinerjanya meningkat untuk mengembangkan sekolahnya. Coaching ini bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Metode selanjutnya adalah facilitating atau fasilitasi. Bapak Ibu yang memiliki teknik fasilitasi yang baik akan memfasilitasi kepala sekolah binaan dalam membuat keputusan sesuai dengan visi dan misi sekolahnya, baik dalam bentuk strategi, kebijakan, dan program sekolah yang telah diputuskan. Metode fasilitasi digunakan secara kontekstual, sesuai dengan potensi kelompok dan lingkungan satuan pendidikannya, secara berkelompok atau untuk suatu organisasi. Selanjutnya, terakhir metode consulting. Pada teknik consulting, Bapak Ibu pengawas dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan selama ini untuk pengembangan organisasi sekolah binaan Bapak Ibu. Rekomendasi digunakan untuk membuat keputusan tentang strategi, kebijakan atau program hasil konsultasi yang telah dilakukan sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan sekolah binaan. Metode consulting dapat membantu kepala sekolah binaan melihat potensi dan kekuatan sekolah untuk membuat perubahan demi pengembangan sekolah lebih baik. Bapak Ibu pengawas hebat, kelima metode pendampingan ini dinamis dalam pelaksanaannya. Kita bisa menggunakannya secara fleksibel. Bapak Ibu dapat mengganti metode pendampingan kapanpun dirasa sesuai dengan keadaan kepala sekolah binaan,
sehingga 5 metode pendampingan penting untuk dikuasai oleh Bapak Ibu pengawas saat melakukan pendampingan sekolah. Sejatinya, peran pengawas sebagai pendamping kepala sekolah adalah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Semangat Bapak Ibu pengawas untuk mendampingi kepala sekolah melakukan perubahan untuk masa depan pendidikan yang cemerlang.